بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit taul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Quddusus Salam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Shadaqallahul Azim. Para bapa dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah dan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang ada pada kita. Semoga kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita sebagai orang dan umat yang dicintainya, kita dikehendaki Allah
untuk memahami agama ini dengan benar. Oleh karena itu, kata para ulama, butuhnya kita terhadap ajaran Islam, butuhnya kita kepada Al-Quran sebagai pedoman, seperti butuhnya kita kepada konsumsi makanan dan minuman untuk tubuh kita. Sehingga Al-Quran harus benar-benar kita pahami sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita melanjutkan kajian kita sampai pada ayat 93 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit yaitu Tur Sina di atas kalian. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mau menaati. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah bikufrihim. Dan telah diresapkan di dalam hati mereka yaitu kecintaan kepada penyembahan anak sapi, bikufrihim, karena kekafiran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Amat buruk, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu itu kepadamu. In kuntum mu'minin, jika betul kamu beriman kepada Taurat dahulu. Allah Subhanahu wa taala menghitung-hitung kembali kesalahan orang-orang Yahudi, juga pelanggaran mereka pada janji Allah, pembangkangan dan berpalingnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, sampai kata Allah, kami angkat bukit Tur Sinai itu, ya. Maksudnya dalam ayat ini, ingatlah saat Allah mengambil janji dari orang-orang Bani Israel. Mereka ini tidak memberikan janjinya kecuali setelah diangkat bukit itu di atas mereka. Jadi dipaksa, ya. Nah, tatkala diangkat di atas mereka, barulah mereka seolah-olah terpaksa memberikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang teguh apa yang kami berikan kepadamu, wasma'u, dengarkanlah. Jadi Allah perintahkan pada mereka untuk mengambil hukum Allah dengan kuat. Ini sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel ini untuk mematuhi hukum Allah sebagai perjanjiannya yang harus diambil, mereka ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan tulus menerima hukum Taurat. Kita tahu saudara sekalian, hukum Taurat itu berlaku sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam dan diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hukum rajam, ya, hukum qisas, itu syariat Nabi Allah Musa alaihissalam.
Sampai kalau ada orang berzina itu diberlakukan hukum rajam sejak zaman Musa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Nabi juga ada orang-orang Yahudi yang melakukan perzinahan dan dibawa ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah sudah diputuskan di dalam kitab Taurat orang apabila berzina dihukum rajam, dan saat itu ditunjukkan Tauratnya orang Yahudi itu menolak hukum Allah yaitu Taurat, ditutupi dengan tangannya. Kata mereka, hukum yang diberlakukan itu untuk orang berzina itu dicoreng saja mukanya supaya malu, ya. Kata Rasulullah, buka tanganmu yang sebelah itu, angkatlah. Di situ yang mereka tutupi dengan tangannya ada hukum rajam. Jadi rupanya sejak zaman Musa alaihissalam mereka itu menolak hukum Allah, ya. Ini jangan kita menduga yang memiliki sifat menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dikiranya orang Yahudi saja, ya. Ini sebagai pelajaran buat kita semua. Rupanya orang-orang Islam itu juga memiliki sifat seperti berpalingnya orang-orang Yahudi, walaupun tidak semuanya tidak semuanya ingkar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang Yahudi itu bersifat dia memilih-milih hukum Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya cocok dengan syahwatnya itu diikuti. Kalau menurut mereka tidak sesuai maka ditolaknya. Niscaya akan ada umat Islam yang memiliki sifat seperti orang-orang Yahudi. Ini kata Allah, khudu ma'atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa asaina. Kami mendengarkan dan kami wa asaina, kami mendurhakainya. Sementara orang-orang beriman itu qalu sami'na wa ata'na, ya, umat Islam. Qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Ini kalau ada orang-orang Islam yang mau mendengar Quran hanya, ya, hukum-hukum Allah itu kan juga termasuk Taurat dalam Al-Quran, itu hanya Quran itu untuk ngalap barokah saja, ya. Hukum-hukumnya tidak mau. Itu diantaranya, ya, Quran ini bukan sebagai way of life, tapi hanya untuk mencari pahala saja. Tidak dipakai sebagai pedoman. Seperti orang-orang Yahudi nih, kami mendengar tapi kami mendurhakainya, ya. Karena ada Quran semaan, Quran mantep, bahkan dilombakan. Bahkan hukum Allah Al-Quran ini dibuat MTQ, buat lagu-laguan saja. Ya, sebatas itu nanti ada lagu Bayati, Soba, Hijaz, ya. Nah, berhenti di situ. Manakala berkenaan dengan pedoman hidup di dalam urusan pribadi, pedoman keluarga, juga untuk pedoman kehidupan masyarakat bahkan bernegara, ini umat Islam banyak yang meniru orang Yahudi. Kami mendengar tapi tidak mau menaati hukum Allah, ya. Hanya saudara sekalian, ini namanya tidak komitmen dengan janji, justru membangkang,
ya, memberontak bahkan menyalahi dengan mengatakan kami mendengar tapi kami tidak mau mentaati hukum Allah, ya. Ini orang Yahudi dulu. Jangan dikira umat Islam tidak ada yang seperti ini. Bahkan kadang-kadang banyak sekali, ya. Kami sudah memiliki hukum sendiri di negara kita. Tidak perlu hukum impor. Ya, itu hati-hati itu, ya. Dia hanya ngambil Islam itu seremonial saja, ya. Menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diusung hukum Allah syariat ini kan juga sebagai perjanjian dengan Allah itu untuk taat ibadah, tidak mensekutukannya, bahkan juga taat terhadap hukum-hukum Allah. Nah, mereka menolak bermacam-macam caranya, ya. Apa bisa hukum Allah ini diberlakukan di negara kita sementara dia turun zaman onta, gitu. Itu penolakan itu hati-hati itu, ya. Bisa kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Yahudi, kami mendengar hukum-hukum Taurat, mendengar, dia mengatakan wa asaina, kami mendurhakainya. Penolakan ini tidak harus diucapkan, ya. Tapi kalau menjadi komitmen bahwa kita tidak perlu hukum Islam, hati-hati. Apalagi mengatakan hukum produk yang dibuat manusia lebih baik daripada hukum produk dari Allah, itu adalah kekufuran, ya. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini tepat ayat ini memang, ya. Walaupun dulu berkenaan dengan hukum Taurat, ya, di dalam Al-Maidah itu, mulai 44, 45, 47 itu, ya. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang sudah diturunkan Allah, maka mereka kafir, ya. Ini ada orang Islam yang memiliki sifat perilaku seperti orang Yahudi, suka membangkang. Terus kata Allah ini, sebab diantaranya yang suka membangkang ini, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, karena telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan, ya, kecintaan menyembah anak sapi, al-ijl itu, bi kufrihim, karena kekafiran mereka. Nah, mereka ini terjebak ke dalam cinta terhadap anak lembu sampai meresap di dalam hati. Wa usyribu itu seperti diminumkan, ya, diminumkan, meresap gitu di dalam hati mereka karena sudah mencintai. Jadi ketika ditinggal oleh Musa alaihissalam kira-kira 40 hari, Musa bermunajat dan beroleh firman Allah yang konon itu the 10 commandment itu, ya, 10 firman Tuhan itu 30 hari dan ditambah 10 hari lagi. Tidak sabar orang-orang Bani Israel, akhirnya dipimpin oleh Samiri menjadikan anak lembu yang dibuat dari perhiasan orang-orang wanita yang dilebur dan dia kasih lubang kena angin seperti bersuara, ya. Itu baru saja ditinggal oleh Musa alaihissalam, hanya 40 hari itu sudah sesat umatnya, dipimpin oleh Samiri. Mudah-mudahan umat Islam ini ditinggal Rasulullah 1500 tahun yang lalu tidak menjadi sesat. Qurannya ini, ya, diperhatikan. Jadi karena cintanya itu sudah meresap kesesatan, ya, kesyirikan di tubuh orang-orang Bani Israel ini, karena sudah meresap di dalam hatinya, seolah-olah tidak bisa ditolak, ya. Apalagi terus simbol-simbol keagamaan ini tampak nyata lahiriahnya ada, ya, sering disebutkan orang terlena, ya. Kesesatan atau kesyirikan itu bila ada simbol-simbol agama di dalamnya, orang-orang itu kemudian menilai itu bukan sebuah kesesatan. Jangan heran, makanya
keleni, kesyirikan itu banyak dibumbui oleh simbol-simbol agama, sehingga umat yang awam dan akidahnya sangat lemah itu banyak tergelincir, ya, seperti diresapkan di dalam hatinya ini. Wong ini ada nilai-nilai Qur'annya, ya. Itu kita kan jangan heran, iblis saja tuh menyebut Allah, ya. Iblis saja menyebut Allah. Dia mengatakan di dalam surat Shad ayat 82 itu, surat Shad surat ke-38 ayat 82 itu, iblis berkata ini, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, ya. Ini sumpahnya iblis, ya, demi kemuliaanmu wahai Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Nah, kalau orang sudah meniru perkataan iblis, ada simbol-simbol kami cuma berdoa itu atas izin Allah, sudah kena. Orang itu terkena bahwa ini tidak syirik, ya. Jadi kalau membuka satu acara kesyirikan, apa sekarang itu kan banyak sekali, ya. Sampai diributkan apa wayang, sesajen gitu. Wayang itu kan tampaknya gitu aja, padahal kalau kita dekati itu, yang saya pernah juga ikut itu, loh itu banyak kliniknya itu. Pak dalangnya itu mulai asar itu, ya, sudah ada dupanya. Itu sampai dalang itu sampai jam 7 pagi itu. Sudah enggak buang air kencing, ya. Ada kliniknya itu. Bukan sekedar apa wayang itu yang ditampilkan, ada kliniknya. Jadi orang kemudian ribut tentang wayang. Jadi kalau nanti dilakonkan itu nyebut-nyebut Allah, kan ada cerita, dikiranya tidak apa-apa, ya. Jangan heran, iblis saja menyebut Allah. Nah, tertanam di dalam hati orang-orang beriman, dikiranya kalau sudah menyebut syariat, ini doa, dikiranya itu tidak sesat, ya. Seperti orang-orang Bani Israel ini, ya, terkena juga dia kesyirikan, ya, menyembah ijel. Kalau sekarang ini boneka apa namanya, spiritual doll, ya, yang bisa apa menambah penghasilan, ya, per bulannya bisa menambah penghasilan, bisa mengarahkan pada kebenaran atau kebaikan, ya. Masya Allah. Ini kan mengulangi lagi penyembahan orang-orang Bani Israel terhadap anak lembu yang dibuat dari emas ini, ya. Ini sama ini, ya. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kata Allah, katakanlah amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu, jika betul kamu beriman, yaitu beriman kepada Taurat. Jadi kata Allah, alangkah buruk apa yang kalian pegang, ya, yang kamu jalani di masa lalu dan yang sekarang juga sebagai pembangkangan kepada ayat-ayat Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ini adalah seburuk-buruk kekufuran. Lalu pada ayat 94 kata Allah, Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa ad-darul akhirah, negeri akhirat, maksudnya surga, itu khalisatan, khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka inginilah kematianmu jika memang kamu itu orang yang benar.
Kata Allah, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wala yatamannahu, dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, ya, karena ini dalam bahasanya memakai walan, sehingga terjemahkan tidak akan, atau terjemahkan sekali-kali tidak mereka menginginkan kematian selamanya, disebabkan kesalahan yang telah mereka perbuat oleh tangan mereka, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat aniaya, ya. Di dalam ayat ini para ulama membahasnya ini semacam mubahalah, ya, semacam mubahalah, sumpah mati gitu ya. Silakan kamu menginginkan kematian. Di dalam riwayat Ibnu Abbas dia menjelaskan seorang ulama dari kalangan para sahabat yang disebut oleh Rasulullah turjumanul Quran, ya, yang ahli di bidang maksud-maksud Quran, dan Rasulullah menyebutkan itu turjumanul Quran. Para sahabat menyebut Ibnu Abbas ini habru min hadil ummah. Ini pendetanya umat ini, yang ahli di dalam menerjemah maksud-maksud Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas mengatakan Allah ini berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah, jika kehidupan akhirat di sisi Allah itu khusus untukmu, untuk orang-orang Bani Israel, bukan untuk yang lain, mintalah kematian itu, ya. Nah, supaya datang kematian kepadamu, ya. Nanti siapa yang terbukti, siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Ternyata rupanya mereka ini tidak mau melakukannya, sebab kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan semenjak Nabi Musa alaihissalam, ya, nenek moyangnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu orang-orang Bani Israel sudah ada di Madinah. Jadi di dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang pengetahuan seputar Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka itu mengingkari Nabi SAW sebagai utusan yang terakhir, dan Rasulullah Muhammad SAW disuruh menyampaikan kepada orang-orang Yahudi ketika mereka membangkang, ya, itu tidak mau taat dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu diambil sumpah. Jadi kalau sudah mentok itu diskusi perdebatan tidak akan ketemu siapa yang benar siapa yang berdusta, tidak ketemu. Nah, ini diajaknya namanya mubahalah, sumpah mati, ya. Jadi sumpah mati Nabi terhadap orang Yahudi, termasuk orang Nasrani dan orang-orang musyrik waktu itu di Jazirah Arabia, ya, di Jazirah Mekah itu, ya. Nah, jadi dalam ayat ini, kalaulah orang Yahudi mengharapkan kematian, ya, diajak sumpah mubahalah itu, sumpah mati, mereka tidak akan mau. Sebab mereka yakin sebetulnya bahwa Rasulullah itu adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini senada, ya, yang menegaskan kepada kita adanya mubahalah, itu doa untuk kematian bagi salah satu dari dua kelompok yang berdusta, siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Ini juga tercantum di dalam Quran yang sama ini nadanya, surah Al-Jumu'ah, ya. Surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 6 dan 8, ya. Ini kata Allah, Qul ya ayyuhalladzina hadu Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, ya, pada siapa orang-orang Yahudi,
wahai orang-orang Yahudi yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwahkan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, orang-orang pilihan, bukan orang-orang atau manusia yang lain, maka harapkan fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, maka harapkan kematianmu jika kamu adalah orang yang benar. Kata Allah ayat selanjutnya di ayat 6 ayat 7 ya. Kata Allah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Kata Allah, mereka ini tidak akan mau mengharapkan kematian selama-lamanya disebabkan keburukan atau kejahatan yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Ini sebab munculnya ajakan mubahalah dari sikap orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya itu sebagai abnaullah, anak-anak Tuhan, dan ahibba'uh, orang-orang yang dicintai, orang-orang pilihannya, ya. Ini sifat orang Yahudi. Makanya kalau di dalam Al-Baqarah yang dulu pernah kita bahas, karena dia itu menganggap dirinya sebagai abnaullah, anak-anak Tuhan, dan ahibba'uh, orang-orang dicintainya, kalaupun melakukan kesalahan itu paling nerakanya sebentar. Nanti kami akan digantikan umat Islam di dalam neraka. Itu kata orang Yahudi, ya. Jadi merasa yakin dengan kebenaran. Karena orang Yahudi dan juga orang Nasrani pernah berkumpul di rumah Rasulullah Muhammad SAW, ya. Kalau orang Yahudi bertetangga dengan Nabi SAW di Madinah, orang Nasrani itu agak jauh dari Najran. Ya, orang Yahudi ada di rumah Rasulullah, begitu pula orang-orang Nasrani. Nah, ini asal mulanya Rasulullah menggelar perdebatan itu, ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berdusta. Nah, tidak ketemu, maka diajak sumpah mubahalah. Jadi pernah terjadi ini kepada orang Yahudi, juga kepada orang-orang Nasrani, dan kepada orang-orang musyrik. Jadi sumpah mubahalah ini sebetulnya sunnah Nabi SAW yang harus kita pakai kalau misalnya tidak ketemu di dalam diskusi atau perdebatan. Bisa sumpah mubahalah, ya. Cuma sekarang ini sumpah mubahalah ini ditujukan kepada sesama muslim sekarang, ya. Ya mungkin bisa kalau muslim ini memang dia mengarah kepada kesesatan, bisa, ya. Kan sekarang sumpah mubahalah itu sangat tenar sekarang, ya, dipraktikkan. Jadi kalau misalnya umat Islam dituduhnya radikal, dituduhnya teroris, itu bisa, ya, bisa diajak sumpah mubahalah. Dan ini sudah terbukti nih. Seperti sumpah mubahalanya Habib Rizik, juga sumpah mubahalanya Gus Nur. Itu praktekan bisa, ya. Ini terbukti sudah ada korbannya. Jadi sudah ada korbannya. Kalau sumpah mubahalah itu pernah ada, itu bukan sumpah pocong, ya. Sumpah mubahalah itu doa laknat siapa sesungguhnya yang berdusta, siapa yang tidak, ya. Rupanya orang Yahudi tidak mau, orang Nasrani juga tidak mau. Nah, ini bisa di Madura ada sumpah namanya sumpah mubahalah. Kalau orang itu ditengarai, keluarganya itu disihir oleh seseorang, dan itu untuk membuktikan sulit, pasti mengelak, dibawa ke seorang kiai, disumpah mubahalah. Kalau dia dusta dan melakukan lagi, pasti akan celaka. Itu bisa, ya, bisa dipakai. Itu di daerah Madegan, di daerah Madura. Itu mujarab itu, ya, bisa. Jadi jangan main-main. Ini memang ada dalilnya nih.
Makanya orang Yahudi nggak berani, orang Nasrani diajak sumpah mubahalah juga tidak berani. Jadi pernah terjadi ya, orang-orang Nasrani dari Najran kemudian dia balik pulang. Jangan kita lakukan sumpah mubahalah dengan Muhammad. Bisa jadi dia adalah Rasul benar dari Allah. Nanti kita akan binasa. Karena sumpah mubahalah itu membawa dirinya, keluarganya, anak istrinya dihadirkan juga sumpah mubahalah. Itu bisa ya. Ini dalam ajaran yang kita bahas pada saat ini juga disebutkan ini dalam surah Ali Imran ya 61 ini. Rasulullah yang mengutus diplomat ulung namanya Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengawal janji mereka ini ya. Ini dalam surah Ali Imran. Jadi kata Allah, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma jaa'a minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Surah ketiga ayat 61. Siapa yang membantahmu tentang Isa, dia itu Rasul, dia itu hamba Allah, apa anak Tuhan, ya, pernah berdebat dengan Rasulullah. Nah, ini diajak mubahalah. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah padanya, marilah kita memanggil anak-anak kami, ya, abna'ana wa abna'akum, anak-anak kami dan anak-anakmu, lalu wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istrimu, lalu wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian, summa kemudian nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, marilah kita bermubahalah, ini sumpah laknat, bermubahalah kepada Allah, kita minta agar laknat Allah ditimpakan pada orang-orang yang berdusta. Ya, apa saja kalau sudah kepepet ya memakai cara ini ya boleh. Jadi summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Marilah bermubahalah, nanti minta pada Allah siapa yang mendapatkan laknat, siapa yang berdusta. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, rupanya orang Yahudi termasuk orang Nasrani ini tidak mau ya. Kata Allah dalam ayat 94 ini, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka inginlah kematianmu jika kamu adalah orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi menolak, tidak mau sumpah mubahalah ini, kan khawatir nanti mereka ini celaka, bukan dirinya saja, semua keluarganya, istri dan anaknya bisa celaka ya. Kemudian saudara sekalian, pada ayat selanjutnya insyaallah masih ada waktu ya. Ayat 96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi ya, mendapati mereka manusia yang paling rakus atau paling loba pada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba, lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Setiap mereka, kata Allah, yawaddu ahadum law yu'amru alfasanah, setiap mereka itu menginginkan agar diberi umur 1000 tahun. Padahal kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Jadi orang-orang Yahudi ini
memiliki sifat adalah sangat rakus terhadap kehidupan dunia, ya, ingin panjang umur di dunia tapi hanya melulu untuk fokus hanya kehidupan dunia saja. Makanya dikenal orang-orang Yahudi itu orang yang tergila-gila dengan keduniaan, berbeda dengan orang-orang Nasrani ini zaman Rasulullah. Mereka rahib-rahib itu banyak, mereka itu berkhidmat di dalam peribadatan kalau malam hari, ya. Itu sementara orang-orang Yahudi rakus dengan kehidupan dunia, sampai kalau riba pun itu halal kalau untuk selain orang-orang Yahudi. Jadi kalau mengambil riba dari selain orang-orang Yahudi itu boleh, kalau sesama Yahudi itu tidak boleh, ya. Itu ada dalam Taurat. Taurat yang sudah dipermak dan dipalsukan. Ini kata Allah, seperti diketahui, ya, ini orang-orang beriman kalau dalam kehidupan dunia kan ad-dunya sijinul mu'min. Di dunia ini seperti penjaranya orang beriman. Dan wajannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Karena tidak memiliki aturan-aturan. Dia bebas. Makanya dikala seorang cucu Rasulullah Muhammad SAW namanya Hasan itu berpakaian bagus, dia berjalan di pinggiran kota Madinah, dicegat oleh orang Yahudi. Katanya apa? Ya Hasan, apa betul kakekmu dulu mengatakan ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir? Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, orang Islam, dan surganya orang kafir. Saya ini kan orang kafir menurut Anda, tapi saya ini 3 hari belum makan, ya, katanya. Memang betul kata Hasan, dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Tapi tidak terbukti sekarang, katanya. Kata Hasan cucu Rasulullah SAW, itu kalau dibandingkan di dalam kehidupan dunia, kami seperti itu ada batasan-batasannya. Ini tidak seberapa kesusahannya dibanding kesusahannya nanti pada kehidupan akhirat neraka. Kesusahanmu di dunia ini itu juga tidak seberapa bila dibandingkan dengan kesusahan nanti pada kehidupan akhirat, yaitu neraka. Jadi saudara sekalian, orang Yahudi ini memang berhasrat sekali dengan kehidupan dunia dibandingkan orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik kan tidak memiliki kitab, ya, tidak memiliki kitab. Jadi dia tidak percaya dengan kehidupan akhirat yang ada balasannya. Mestinya sebagai orang yang mengaku beragama, sebagai orang yang memiliki pedoman kitab Taurat, itu mestinya tidak lebih rakus daripada orang-orang musyrik yang tidak beragama. Maksudnya begini dalam ayat ini. Tapi rupanya dia anggapan dirinya adalah orang-orang agamis, religius, tapi loba dan tomaknya dengan kehidupannya dunia ini melebihi orang-orang yang tidak beragama, ya. Makanya kalau misalnya orang itu di departemen itu, ya, mestinya lebih bersih kehidupannya kalau itu departemen agama. Mestinya begitu, karena itu beragama itu. Jadi jangan sampai terbalik, menamai dirinya agama tapi dia lebih rakus daripada orang-orang tidak memiliki agama, ya. Ini seperti orang Yahudi. Dia menginginkan apa? Ingin hidup 1000 tahun supaya terlepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, "Wa ma huwa bimuzahzihi minal adab ayu ammar." Padahal umur panjang itu tidak bisa menjauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maksudnya Allah Maha melihat apapun yang diperbuat oleh para hambanya, baik amal itu
amal itu baik atau amal itu jelek ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin sudah masuk Isya, barangkali ada pertanyaan, monggo ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.